Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Miss Putri akan mengajarkan tentang himpunan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, pengertian himpunan, kemudian cara menuliskan himpunan, lalu bagaimana keanggotaan dari suatu himpunan, dan yang terakhir bagaimana menentukan banyak anggota himpunan. Kita mulai yang pertama tentang himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Contoh himpunan yakni yang pertama, sekumpulan siswa laki-laki kelas 7. Sekumpulan hewan dengan berat lebih dari 100 kg, himpunan barisan bilangan genap positif. Sedangkan contoh yang bukan himpunan adalah sekumpulan siswa yang pintar, sekumpulan hewan yang tinggi, kumpulan makanan enak. Perhatikan di sini yang kalimat dibercetak tebal. Di sini ada kata pintar, tinggi, dan enak. Ini merupakan kata sifat yang tidak bisa kita definisikan secara jelas. Sehingga, kesimpulannya adalah himpunan tidak memuat atau mengandung kata sifat. Kemudian cara menuliskan himpunan. Aturan penulisan himpunan yang pertama adalah nama himpunan menggunakan huruf kapital A, B, dan seterusnya sampai Z dengan huruf kapital ya. Kemudian untuk menuliskan anggota himpunan harus dibatasi oleh kurung kurawal seperti ini bentuknya. Sebagai contoh, di sini ada himpunan A yang dibatasi oleh kurung kurawal dan isi anggotanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setiap anggotanya dipisahkan oleh tanda koma ya. Jadi untuk contoh himpunan seperti ini, A adalah dituliskan sebagai kapital, anggotanya disebutkan dan dibatasi oleh kurung kurawal. Contoh lainnya seperti ini, B yang dibatasi oleh kurung kurawal dan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian keanggotaan suatu himpunan. Cara menuliskan anggota himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Contohnya seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal, kemudian kata-katanya himpunan bilangan genap positif kurang dari 14, tutup kurung kurawal. Atau dengan cara lain, tanpa menggunakan lambang-lambang, jadi bisa kita tuliskan seperti biasa. A adalah himpunan bilangan genap positif kurang dari 14. Kemudian dengan mendaftarkan anggotanya. Contohnya, seperti ini. A sama dengan dalam kurung, ini anggota-anggotanya. Kita ambil contoh A seperti kasus pertama. Himpunan bilangan genap positif kurang dari 14. Berarti kita sebutkan nih, bilangan genap positif kurang dari 14 itu apa aja? Ternyata ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kita sebutkan angka-angkanya dan dipisahkan dengan tanda koma. Oh iya, jangan lupa dibatasi oleh kurung kurawal ya. Kemudian ada dengan notasi himpunan. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada A sama dengan. Nah, tadi bedanya kalau di kata-kata di dalam kurung kurawalnya tuliskan sebagai kalimat biasa dan untuk notasi himpunan dituliskan dengan banyak lambang. Ada lambang X, ada garis tegak, ada syaratnya, kemudian ada gambar seperti ini nih, lambang E. Nah, artinya apa sih? Di sini kita bisa artikan sebagai A adalah himpunan X dengan X kurang dari 14 dan X anggota dari bilangan genap positif. Sebagai catatan, lambang yang seperti E ini adalah anggota dari, sedangkan E yang dicoret bukan anggota dari. Kita coba yuk. Di sini, tuliskan himpunan B adalah bilangan bulat antara min 3 sampai 3. Berikut dengan menuliskan anggotanya, kemudian notasi pembentuk himpunan. Dari contoh ini, B adalah bilangan bulat antara min 3 sampai 3, itu termasuk menuliskan himpunan dengan, ya betul, dengan kata-kata.
Jadi kita tuliskan dalam bentuk yang lainnya ya. Jawabannya adalah, untuk menuliskan anggotanya, berarti kita sebutkan nih bilangan bulat antara minus 3 sampai 3. Isinya apa aja? Isinya ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian untuk notasi pembentuk himpunan, kita gunakan seperti ini. X, garis, lalu syaratnya, bilangannya antara min 3 sampai 3, jadi X-nya di antara minus 3 sampai 3. Dan X-nya apa? X-nya adalah bilangan bulat. Kemudian ada anggota dan bukan anggota himpunan. Sebagai catatan tadi, lambang E atau elemen artinya anggota dari, sedangkan yang dicoret E-nya adalah bukan anggota dari ya. Contohnya, misalkan kita punya A yang anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka, 2 merupakan anggota dari A. Kenapa begitu? Karena 2 ada di dalam himpunan A ini, ada 2 kan ya? Kemudian bagaimana dengan 5? 5 bukan anggota dari A. Kenapa tidak bukan anggota dari A? Karena 5 tidak ada di dalam himpunan A. Maka secara kalimat atau deskripsi bisa kita tuliskan sebagai 2 anggota dari A dan 5 bukan anggota dari A. Kemudian menentukan banyak anggota himpunan. Untuk menentukan banyak anggota himpunan, kita lambangkan seperti ini. Jadi, untuk himpunannya A, menentukan banyak anggotanya adalah NA. Jika himpunannya adalah B, maka NB, dan seterusnya. Contohnya, kita punya A, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, ada berapa jumlahnya sih anggota ini? Ternyata ya, betul, ada 5. Kemudian untuk B, ayam, itik, dan burung, ada berapakah jumlah anggotanya? Betul sekali, ada 3. Gimana kalau yang terakhir nih? Ada 2, 3, 4, 7, 11, 13, 17. Ada berapa? Ya, betul, ada 7. Jadi dituliskan seperti ini ya. NA sama dengan 5, NB sama dengan 3, dan NC sama dengan 7. Oke, review kita pertama sudah membahas tentang himpunan, cara menuliskan himpunan, keanggotaan suatu himpunan, dan menentukan banyak anggota himpunan. Cukup sekian video Miss Putri hari ini. Tetap saksikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.